Sebelum masuk ke bahasan Islamofobia di Prancis, perlu diketahui terdapat beberapa faktor penyebabnya. Yang pertama ada xenofobia. Xenofobia adalah ketakutan, kebencian, atau penentangan terhadap individu atau kelompok yang dianggap asing atau berbeda, terutama terhadap para imigran atau orang asing. Xenofobia seringkali muncul sebagai reaksi terhadap perbedaan budaya, etnis, atau agama, dan dapat mengarah pada diskriminasi, kekerasan, atau perlakuan tidak adil terhadap individu atau kelompok tertentu. Dalam konteks Prancis, xenofobia telah berkembang menjadi Islamofobia, di mana umat Islam menjadi sasaran utama dari ketakutan, kebencian, dan diskriminasi dalam masyarakat. Tidak sampai situ, Islamofobia meningkat di Prancis setelah serangkaian penyerangan mematikan di Paris pada malam 13 November 2015. Serangan tersebut terdiri dari 3 tahap: pengeboman di stadion sepak bola, penembakan di restoran, dan penyanderaan serta penembakan di teater Bataclan. Kelompok teroris yang terlibat dalam serangan ini memiliki kaitannya dengan ISIS. Penyerangan ini menyebabkan korban jiwa dan luka-luka yang signifikan, serta menciptakan ketakutan dan kekhawatiran di masyarakat Prancis, serta meningkatkan tingkat Islamofobia di negara tersebut. Serangkaian serangan ini menunjukkan dampak yang merugikan dari tindakan terorisme terhadap keamanan dan stabilitas suatu negara, serta hubungan antar etnis dan agama dalam masyarakat. Selanjutnya, hal yang melatar belakangi Islamofobia di Prancis adalah peristiwa 9/11 di Amerika Serikat pada 11 September 2001. Hal ini juga menjadi pemicu utama meningkatnya Islamofobia secara global. Serangan teroris yang melibatkan pembajakan pesawat dan pengeboman. Kelompok teroris yang terkait dengan Al-Qaeda melakukan serangkaian serangan terkoordinasi. Serangan tersebut melibatkan pembajakan pesawat yang digunakan untuk menyerang titik-titik penting, termasuk Menara World Trade Center atau WTC dan Pentagon. Dalam peristiwa ini menyebabkan kematian ribuan orang dan kerusakan yang sangat besar. Peristiwa ini menciptakan stigma negatif terhadap umat Islam dan memicu tindakan diskriminatif terhadap komunitas Muslim di berbagai negara. Peristiwa 9/11 menjadi pemicu utama meningkatnya Islamofobia secara global, dengan umat Islam menjadi sasaran diskriminasi, kebencian, dan tindakan rasisme. Peristiwa tragis ini juga menciptakan stigma negatif terhadap umat Islam dan mempengaruhi hubungan antar agama serta geopolitik di seluruh dunia. Islamofobia memiliki dampak negatif yang luas terhadap masyarakat Muslim, termasuk diskriminasi sosial dan politik, kejahatan rasial, serta peningkatan kekerasan terhadap individu Muslim. Hal ini juga menciptakan ketegangan sosial dan politik di berbagai negara, serta memperburuk citra umat Islam secara keseluruhan. Dengan demikian, peristiwa-peristiwa tragis seperti serangan di Paris dan 9/11 telah memainkan peran penting dalam meningkatkan Islamofobia dan menciptakan ketakutan serta ketegangan antara umat Islam dan masyarakat global. Hal ini menunjukkan perlunya upaya untuk memahami, mengatasi, dan mengurangi Islamofobia demi menciptakan masyarakat yang lebih inklusif dan toleran. Dalam upaya mengatasi Islamofobia di Perancis, terdapat beberapa tantangan yang perlu diatasi. Pertama, stereotip yang salah dan sikap diskriminatif terhadap umat Islam yang sudah mendarah daging dalam budaya Perancis menjadi hambatan dalam penghapusan diskriminasi dan pengembangan pemahaman yang logis. Kedua, penyebaran narasi dan misinformasi yang merendahkan Islam melalui media sosial dan internet memiliki potensi besar untuk mempengaruhi opini publik, memperkuat Islamofobia, dan memperburuk situasi. Ketiga, kekuatan organisasi sayap kanan memanfaatkan emosi anti-Islam untuk memenangkan dukungan pemilu di Prancis, sehingga diperlukan kebijakan dan prosedur yang efisien untuk melawan ekstremisme dan menjaga keamanan negara. Dengan mengatasi stereotip negatif, memerangi penyebaran misinformasi, dan menanggulangi pengaruh organisasi sayap kanan, diharapkan upaya untuk mengurangi Islamofobia dan memperkuat demokrasi di Prancis dapat berhasil dilakukan. Terdapat juga beberapa aktor dan langkah-langkah yang dilakukan dalam upaya mengatasi Islamofobia di Prancis. Yang pertama, pemerintah Prancis. Pemerintah memiliki peran penting dalam mengatasi Islamofobia dan melindungi demokrasi. Langkah-langkah yang dapat diambil oleh pemerintah termasuk mengedukasi masyarakat tentang toleransi dan kesetaraan, menegakkan hukum yang adil dan tidak diskriminatif, serta melindungi hak-hak minoritas Muslim. Yang kedua, masyarakat sipil. Masyarakat sipil juga memiliki peran penting dalam mengatasi Islamofobia. Mereka dapat berkontribusi dengan mengurangi stigma dan diskriminasi terhadap kelompok minoritas, mendukung kebebasan beragama dan ekspresi, serta terlibat dalam upaya memperkuat toleransi dan kerukunan antar agama. Yang terakhir, para pemain utama dalam pemberantasan Islamofobia.
Para pemain utama harus mengambil langkah-langkah efektif untuk mengatasi tantangan yang dihadapi, seperti mengatasi stereotip negatif, melawan penyebaran misinformasi, dan menanggulangi pengaruh organisasi sayap kanan. Hal ini melibatkan penyebaran informasi yang benar, melibatkan umat Islam dalam wacana, dan mendorong keterlibatan mereka dalam kehidupan publik, serta memberikan hak demokrasinya terhadap minoritas. Dengan kolaborasi antar pemerintah, masyarakat sipil, dan para pemain utama, diharapkan Islamophobia dapat diatasi dan demokrasi di Prancis dapat dipertahankan. Fobia di Prancis dapat dianalisis melalui lensa teori identitas sosial, karena fenomena ini melibatkan proses kategori sosial, komparasi sosial, identifikasi sosial, dan prestasi sosial yang merupakan bagian integral dari teori tersebut. Dalam konteks Islamophobia, individu cenderung mengelompokkan orang-orang Muslim ke dalam kategori sosial yang terpisah, dan seringkali dicap sebagai the other atau kelompok yang berbeda secara kultural dan agama. Individu yang terlibat dalam Islamophobia mungkin merasa terhubung dengan kelompok non-Muslim dan mengidentifikasi diri mereka dengan nilai-nilai, norma-norma, dan identitas kelompok tersebut. Hal ini dapat memperkuat persepsi bahwa kelompok non-Muslim lebih superior atau normal daripada kelompok Muslim. Dalam konteks Islamophobia, ada pemahaman bahwa kelompok non-Muslim memiliki prestasi sosial yang lebih tinggi atau lebih layak daripada kelompok Muslim. Hal ini dapat mendorong penolakan terhadap individu Muslim dalam berbagai bidang, seperti pekerjaan, pendidikan, atau kehidupan sosial. Adapun teori lain dalam studi kasus ini, yaitu teori konstruktivisme. Teori ini memberikan wawasan yang penting dalam memahami Islamophobia di Prancis. Teori ini menekankan bahwa realitas sosial dan makna sosial dibangun secara kolektif oleh individu-individu dalam masyarakat. Dengan menekankan bahwa realitas sosial dan makna sosial dibangun secara kolektif, teori konstruktivisme memberikan wawasan yang mendalam tentang dinamika sosial, proses komunikasi, dan konstruksi pengetahuan di masyarakat. Dalam konteks Islamophobia, konstruktivisme mengajukan beberapa perspektif yang dapat membantu menjelaskan fenomena tersebut, seperti konstruksi sosial, tentang identitas dan perbedaan. Menurut konstruktivisme, identitas sosial dan perbedaan-perbedaan antar kelompok tidak bersifat inheren atau alamiah, melainkan dikonstruksi melalui interaksi sosial dan proses memerlukan makna bersama. Dalam persepsi publik dan opini umum, media massa dapat mempengaruhi persepsi publik dan opini umum tentang Muslim atau Islam. Jika berita yang dominan adalah tentang kekerasan atau radikalisme yang terkait dengan Muslim, hal ini dapat mempengaruhi cara masyarakat memandang dan merespon Muslim dalam kehidupan sehari-hari. Berdasarkan kasus tersebut, dapat disimpulkan terdapat dua sudut pandang terkait Islamophobia di Prancis yang mempengaruhi demokratisasi. Yang pertama, ada pandangan bahwa Islamophobia digunakan sebagai cara untuk melindungi masyarakat Prancis dari aksi teroris dengan membedakan antara Islam dan kelompok teroris seperti ISIS. Lalu pandangan yang kedua adalah menyoroti bahwa Islamophobia membuat umat Islam di Prancis merasa tidak aman dan tidak merasakan demokratisasi karena tindakan diskriminasi dan rasisme yang mereka alami. Stereotip bahwa seluruh umat Islam adalah bagian dari ISIS tentu sangat merugikan umat Islam, karena sebagian besar dari mereka tidak terlibat dalam kelompok teroris tersebut. Islam sebenarnya mengajarkan toleransi dan saling menghargai atas perbedaan. Oleh karena itu, Islamophobia di Prancis sebagian besar dipengaruhi oleh tindakan kelompok teroris yang mengatasnamakan Islam, padahal Islam tidak pernah mengajarkan kekerasan. Dengan meningkatnya Islamophobia di Prancis, sangat berpengaruh terhadap demokrasi bagi masyarakat Muslim di sana. Demokratisasi yang merata, terutama pada warga Muslim di Prancis, bisa kembali kuat dengan cara mengurangi tindakan Islamophobia terhadap warga Muslim di Prancis.